Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-466. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Dengan demikian, maka pertempuran antara Kiai Gringsing dengan lawannya itu pun meningkat semakin dahsyat. Keduanya memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan, sehingga karena itu maka arena perkelahian mereka pun seakan-akan menjadi ajang angin pusaran yang sangat dahsyat. Pohon-pohon perdu pun berserakan dan ranting-ranting berpatahan. Senjata Kiai Gringsing meledak memekakkan telinga di sela-sela desing bindi dan pisau belati panjang yang bagaikan melontarkan arus angin yang tiada taranya. Dan perkelahian itu pun kemudian bagaikan tidak dapat dinilai lagi. Gerak tangan dan kaki mereka tidak lagi dapat diikuti dengan mata telanjang. Ternyata Ki Sumangkar menjadi cemas melihat perkelahian itu. Di Jati Anom Kiai Gringsing telah dapat dilukai, sedang di saat-saat sebelumnya Kiai Gringsing hampir selalu dapat langsung menguasai lawannya. Dan sekarang ia menjumpai lawan yang seakan-akan lebih tinggi lagi ilmunya dari lawan-lawan sebelumnya. Tetapi dalam pada itu, Ki Sumangkar sendiri masih terlibat dalam perkelahian yang cukup dahsyat. Ternyata lawannya pun segera mengerahkan segenap tenaganya untuk berusaha secepatnya mengakhiri perkelahian. Tetapi ternyata bahwa Ki Sumangkar bukan lawan yang dapat ditentukan nasibnya. Di lingkaran yang lain, Agung Sedayu dan Swandaru bertempur mati-matian pula untuk segera mengalahkan lawan-lawan mereka. Seperti juga Ki Demang yang sudah mengerahkan semua kemampuannya melawan penyamun-penyamun itu. Dengan hati yang berdebar-debar, tetapi juga dengan kemarahan yang mencekam, Swandaru memutar cambuknya seperti baling-baling. Sedang cambuk Agung Sedayu menyambar-nyambar seperti puluhan cambuk yang berterbangan di udara. Orang-orang lain yang bersenjatakan potongan-potongan kayu sama sekali tidak mampu lagi melibatkan diri di dalam perkelahian itu. Hanya kadang-kadang saja mereka mengayun-ayunkan kayu di tangan mereka apabila para penyamun itu terdesak. Tetapi mereka segera melangkah surut apabila penyamun-penyamun itu memandang mereka dengan tatapan mata yang marah. "Kepung mereka!" teriak Swandaru. "Jangan biarkan mereka lari!" Orang-orang itu termangu-mangu sejenak, lalu terdengar suara Swandaru itu lagi. "Mereka juga mengepung kita dan berusaha agar kita tidak dapat keluar dari hutan ini. Jangan takut, aku ada di antara kalian. Jika mereka akan menyerang kalian, maka punggungnya akan aku sobek dengan ujung cambukku." Orang-orang yang sudah hampir kehilangan keberaniannya sama sekali itu saling berpandangan. Tetapi mereka tidak segera berbuat apa-apa. Karena itu, maka Swandaru berteriak lagi. "Berbuatlah sesuatu. Jika kita berhasil membunuh mereka, kita akan selamat. Tetapi jika tidak, kitalah yang akan digantung di mulut lorong ini dengan kaki kita di atas dan dibiarkannya kita mati perlahan-lahan atau digapai oleh seekor harimau
yang akan melubangi kepala kita dengan taring-taringnya. Mereka masih saja termangu-mangu, namun kemudian Agung Sedayu pun berkata pula sambil bertempur. Seorang kawanmu telah mati di tangan mereka. Kawanmu itu telah menjadi banten perjuangan kalian untuk melepaskan diri. Ternyata kata-kata itu telah menyentuh hati mereka. Karena itu, mereka pun kemudian berpencaran. Meskipun mereka tidak berani berdiri sendiri, mereka telah berdiri terbagi menjadi 3 kelompok kecil yang masing-masing mencoba menjaga lawan-lawan Agung Sedayu, Swandaru dan Ki Demang Sangkal Putung. "Bagus!" teriak Swandaru. "Kalian dapat memukul kepala mereka dengan tongkat-tongkat kayu kalian." Tetapi orang-orang itu masih saja berdiri termangu-mangu. Mereka tidak berani menerjunkan diri di dalam arena perkelahian itu. Apalagi mereka yang telah terluka. Namun tampak di wajah mereka seperti keberanian mulai tumbuh. Juga karena seorang kawan mereka telah terbunuh. Sehingga korban yang telah jatuh itu mendorong mereka untuk menuntut balas. Yang kemudian segera menguasai lawan-lawannya justru adalah Agung Sedayu. Sebuah serangan mendatar membuat ketiga lawannya berloncatan mundur. Namun tiba-tiba seorang dari mereka segera meloncat begitu ujung cambuk Agung Sedayu berdesing di depan wajahnya. Tombak pendeknya berputar sekali, lalu mematuk leher anak muda itu. Tetapi Agung Sedayu pun cepat mengelak. Ia sempat meloncat ke samping dan kemudian berputar setengah lingkaran. Tetapi pada saat itu, sebuah bindi melayang menyambar ubun-ubunnya. Dengan demikian, Agung Sedayu terpaksa meloncat lagi. Namun seorang lawannya yang lain mengayunkan pedangnya langsung menebas lehernya. Agung Sedayu tidak sempat meloncat lagi, tetapi ia merendahkan diri untuk mengelakkan pedang itu. Pada saat yang gawat itulah, Agung Sedayu melihat ujung tombak lawannya melayang ke lambungnya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia harus bertindak tepat. Dalam waktu sekejap, ia harus menentukan suatu langkah untuk membebaskan dirinya dari lawan-lawannya yang semakin garang. Agung Sedayu bergeser sedikit surut. Ia masih tetap merendahkan dirinya. Namun tiba-tiba ia berputar di atas tumitnya. Dan sekali lagi, cambuknya berputar pula mendatar. Lawan-lawannya segera berloncatan surut. Tetapi orang yang sedang meloncat dengan ujung tombak terjulur itu tidak dapat berbuat sesuatu karena ia sedang melayang laju ke depan. Yang dapat dilakukannya kemudian adalah berusaha menangkis ujung cambuk yang terayun tepat kepadanya. Karena itulah, maka tombaknya pun segera dirundukkannya. Dengan sebuah hentakan ia ingin menghentikan ayunan cambuk Agung Sedayu. Namun dengan demikian maka terjadilah benturan antara dua senjata itu. Sehingga ujung cambuk Agung Sedayu pun langsung membelit tangkai tombak itu. Agung Sedayu yang sudah memperhitungkannya itu pun segera menarik ujung cambuknya sendal pancing. Dengan sepenuh kekuatannya, ia menghentakkan cambuknya demikian tiba-tiba, sehingga lawannya itu tidak mampu lagi menguasai senjatanya. Senjata itu pun kemudian terlepas dari tangannya dan terlempar beberapa langkah. Lawannya sama sekali tidak mampu bertahan untuk tetap menggenggam tangkai tombaknya itu. Agung Sedayu melihat kesempatan terbuka baginya. Karena itu, ia tidak menyia-nyiakannya. Sekejap kemudian, maka ia pun segera meloncat menyerang lawannya yang sudah tidak bersenjata itu. Tetapi ternyata bahwa kawan-kawan penyamun itu
tidak membiarkan kawannya itu menjadi sasaran serangan Agung Sedayu tanpa melakukan perlawanan. Hampir berbareng mereka menyerang dengan ujung senjata yang terjulur lurus ke depan pula. Agung Sedayu melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya itu. Sekali lagi ia memutar cambuknya untuk mempertahankan jaraknya dari penyamun-penyamun itu. Namun tiba-tiba saja, dengan cambuk yang masih berputar, Agung Sedayu meloncat langsung dengan garangnya, menyerang lawannya yang sudah tidak bersenjata itu. Lawannya masih berusaha mengelak. Dengan tangkas ia meloncat surut sambil merendahkan dirinya dalam-dalam di bawah putaran cambuk Agung Sedayu. Namun ternyata yang mengenainya sama sekali bukan ujung cambuk Agung Sedayu. Selagi cambuknya masih berputar dan orang itu telah terbebas dari sambaran ujung cambuk yang berdesing di atas kepalanya. Namun tiba-tiba saja terdengar keluhan yang tertahan. Ternyata kaki Agung Sedayulah yang menyambar orang yang sedang merunduk itu, sehingga ia terlempar beberapa langkah surut dan kemudian jatuh berguling di tanah. Demikian kerasnya tendangan kaki Agung Sedayu itu, sehingga terasa tulang-tulang ikannya menjadi remuk karenanya. Dan karena itulah, maka ia tidak lagi mampu untuk bangkit dan ikut memberikan perlawanan. Dengan demikian, maka lawannya telah berkurang dengan seorang yang justru merupakan penggerak dari perlawanan mereka. Dengan demikian, maka perlawanan yang kemudian pun menjadi jauh lebih lemah. Dua orang yang masih tetap bertempur itu hampir tidak mempunyai kesempatan lagi. Dan Agung Sedayu pun tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Keadaan masih cukup gawat. Ia melihat betapa Ki Demang bertahan mati-matian, sehingga keringatnya telah membasahi seluruh tubuh dan pakaiannya. Namun dalam pada itu, selagi Agung Sedayu berusaha mengakhiri perlawanan kedua penyamun yang lain, ia mendengar seseorang memekik kesakitan. Ia masih sempat memalingkan wajahnya dan melihat seorang lawan Swandaru terlempar dari arena dan jatuh di tanah dengan darah yang meleleh dari luka di lambungnya. Ternyata Swandaru telah berhasil mengenai lambung lawannya dengan ujung cambuknya dan dengan sebuah tarikan yang menghentak. Maka karah-karah besi di ujung cambuk itu telah melukai lambung lawannya. Sesaat kemudian Agung Sedayu pun mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya untuk segera menjatuhkan lawan-lawannya yang lain. Dan usaha itu tidak terlampau sulit baginya. Seorang demi seorang, maka lawannya itu pun berhasil dilumpuhkannya. Yang seorang menjadi pingsan karena keningnya telah disambar oleh ujung cambuk Agung Sedayu. Sedang yang lain tidak mampu lagi melakukan perlawanan karena kakinya rasa-rasanya patah karenanya. Berbeda dengan Agung Sedayu, Swandaru masih bertempur melawan kedua lawannya yang agaknya dengan gigih melakukan perlawanannya. Keduanya mulai berlari-lari mengelilingi pepohonan hutan. Mereka memanfaatkan rimbunya dedaunan dan batang perdu yang tumbuh liar. Licik! Geram Swandaru yang menjadi marah karenanya. Tetapi lawan-lawannya tidak menghiraukannya. Mereka masih menyerang dan kemudian berlari-larian menjauh. Agung Sedayu yang sudah selesai dengan lawan-lawannya itu melihat cara yang licik itu. Karena itu maka ia pun segera meloncat memburu salah seorang dari mereka sambil berkata, "Selesaikanlah yang seorang itu, aku akan menyelesaikan yang seorang lagi." Swandaru berpaling. Dilihatnya Agung Sedayu telah bebas dari lawan-lawannya, tetapi ia menyahut,
Bebaskan Ki Demang dari kedua lawannya. Aku akan menyelesaikan cecurut-cecurut ini. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian dipandanginya arena pertempuran antara Ki Demang melawan kedua orang penyamun yang bertempur mati-matian. Ki Demang memang tidak dapat segera dikalahkan. Bahkan serangan-serangan Ki Demang adalah serangan-serangan yang berbahaya. Tetapi lawannya pun bertempur dengan giginya, sehingga Ki Demang harus memeras segenap tenaga dan kemampuannya. Karena itulah, maka nafasnya menjadi semakin cepat mengalir dan keringatnya membasahi seluruh permukaan kulit tubuhnya. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Meskipun Ki Demang memiliki pengalaman dan ilmu yang dapat mengimbangi lawannya, namun agaknya nafas Ki Demanglah yang pada suatu saat pasti akan mengganggunya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian selangkah demi selangkah mendekati Ki Demang di sangkal putung itu. Dengan seksama, ia memandang kedua lawan Ki Demang itu berganti-ganti. Dan bagi Agung Sedayu, keduanya tidak memiliki kelebihan apapun juga. Kedua lawan Ki Demang itu tidak lebih baik dari ketiga lawannya yang telah dikalahkannya. Namun dalam pada itu, langkah Agung Sedayu itu terasa bagaikan hentakan-hentakan di dalam dada kedua lawan Ki Demang itu. Mereka sadar bahwa ternyata Agung Sedayu bukan seorang anak muda kebanyakan yang menggigil melihat senjata berputar. Ternyata Agung Sedayu itu memiliki kemampuan yang sangat mengejutkan para penyamun itu. Tetapi para penyamun itu tidak dapat berbuat apapun juga. Langkah Agung Sedayu sama sekali tidak ada yang menghalanginya lagi. Selangkah demi selangkah, ia mendekat dan setiap langkahnya membuat napas para penyamun itu menjadi semakin sesak. Ternyata kegelisahan para penyamun itu telah mempengaruhi sikapnya. Perlawanannya pun menjadi kacau, sehingga mereka tidak dapat lagi memusatkan perhatiannya pada ujung-ujung senjatanya. Pada saat yang demikian itulah Ki Demang menghentakkan semua kemampuan yang ada padanya. Pedangnya berputar cepat sekali dan kemudian meliuk mematuk dengan dahsyatnya. Sesaat kemudian terdengar jerit terputus. Ternyata pedang itu telah menembus dada seorang lawannya. Darah yang merah memancar dari luka itu. Sesaat ia masih dapat berdiri, namun sesaat kemudian tubuhnya itu pun roboh, seperti robohnya sebatang kayu yang mati. Kawannya tercengang memandang tubuh yang terguling tanpa berdaya sama sekali itu. Bahkan sejenak kemudian, setiap orang yang menyaksikan dapat memastikan bahwa orang yang terbaring itu sudah tidak bernafas lagi. Penyamun yang seorang itu berdiri termangu-mangu. Sejenak ia kebingungan. Dipandangnya Ki Demang di sangkal putung berdiri dengan pedang telanjang di tangan. Pedang yang sudah dilumuri dengan darah kawannya. Dan ketika ia sempat berpaling, beberapa langkah di sampingnya, dilihatnya anak muda bercambuk itu berdiri termangu-mangu. Rasa-rasanya nyawanya telah berada di ujung ubun-ubunnya ketika ia sempat memandang perkelahian yang terjadi beberapa langkah dari mereka. Hatinya menjadi semakin berkeriput. Ternyata penjual makanan yang selama ini menjadi kebanggaan para penyamun itu masih belum dapat mengalahkan Kiai Gringsing yang tua itu. Bahkan agaknya perkelahian itu masih akan berlangsung lama, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat mengharapkan perlindungan dari penjual di warung yang sebenarnya.
adalah pemimpinnya itu. Kenapa ada juga orang yang mampu bertempur melawannya? Berkata penyamun itu di dalam hatinya, namun ia kemudian tidak sempat berpikir lagi. Kini, Ki Demang dengan pedang di tangan dan Agung Sedayu sudah menjadi semakin dekat. Di tempat lain, Ki Sumangkar pun bertempur mati-matian untuk mempertahankan dirinya dan sekali-sekali berusaha menyerang lawannya langsung pada tempat yang berbahaya. Tetapi ia masih juga belum berhasil, sehingga pertempuran itu masih juga berlangsung dengan sengitnya. Karena itulah, maka penyamun itu menjadi putus asa. Ia merasa tidak akan dapat berbuat sesuatu melawan Ki Demang dan anak muda yang bersenjata cambuk itu. Sehingga sejenak kemudian, maka dilemparkannya senjatanya di tanah sambil berteriak, Aku menyerah! Jangan bunuh aku dengan cara yang mengerikan itu." Agung Sedayu memandang orang itu dengan tajamnya, namun terhadap seseorang yang sudah melemparkan senjatanya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. "Kau menyerah?" ia bertanya dengan nada yang datar. Iya, aku menyerah." Agung Sedayu mendekatinya, kemudian ditariknya orang itu sambil berkata kepada orang-orang yang sudah kehilangan keberanian, meskipun mereka masih menggenggam potongan-potongan kayu di tangannya. "Ambillah orang ini dan ikatlah dengan lulup kayu atau dengan kain panjangnya sendiri." Orang-orang itu termangu-mangu sejenak, dan Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Ia tidak akan berbuat apa-apa. Aku akan menunggu kalian." Mereka masih termangu-mangu sejenak. Agung Sedayu yang tidak sabar kemudian mendorong orang yang sudah tidak bersenjata itu, sehingga jatuh terjerembab di antara mereka yang bersenjatakan kayu kering itu. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bangkit dengan garangnya sambil berkata, "Bunuh! Bunuh saja orang ini!" "Iya, bunuh saja!" yang lain menyahut. Ketika mereka mulai mengangkat kayunya, Agung Sedayu berteriak, "Jangan kau bunuh! Aku menyuruh kalian mengikat tangannya." "Tetapi mereka telah membunuh kawanku!" jawab salah seorang. "Tetapi ia sudah menyerah." "Aku tidak peduli." Dan yang lain menyahut pula, "Aku tidak peduli. Ia sudah membunuh. Kami pun akan membunuhnya pula. Hutang harta membayar harta. Hutang nyawa membayar nyawa." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia mengerti bahwa ledakan perasaan orang-orang yang selama ini ketakutan itu membuat mereka kehilangan pertimbangan. Sebelum Agung Sedayu berbuat sesuatu, orang-orang itu pun telah berteriak-teriak pula, "Biarlah aku yang membunuhnya!" Dan yang lain berkata pula, "Pukul saja kepalanya!" Orang yang sudah menyerah itu menjadi semakin ketakutan. Terbayang di wajahnya betapa ia kehilangan dirinya sendiri. Sama sekali tidak tampak kegarangan dan kekejaman yang pernah dilakukannya. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Orang itu surut ke belakang dan berjongkok di hadapan Agung Sedayu sambil memohon, "Jangan bunuh aku! Tolong, jangan bunuh aku!" Agung Sedayu memandanginya dengan keraguan-raguan yang bergejolak di dalam hati. Jika ia mencoba melindungi orang itu, apakah tidak akan timbul salah paham dan justru persoalan baru dengan orang-orang yang akan membunuhnya? Sekilas Agung Sedayu sempat melihat Swandaru,
yang masih bertempur melawan para penyamun yang berlari-larian, mengitari pepohonan dan rumpun-rumpun perdu yang liar. Kemudian dipandang Minya sejenak, wajah Ki Demang yang masih tegang. Ampuni aku, ampuni aku. Penyamun itu merengek-rengek seperti anak-anak yang memaksa ibunya untuk membelikan baju yang baru. Tidak ada lagi kesempatan bagimu, teriak orang yang marah itu. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu bertanya kepadanya, apakah kau masih ingin tetap hidup? Iya, aku masih ingin hidup. Kau ketakutan melihat potongan-potongan kayu yang terayun-ayun itu? Iya, aku takut sekali. Apakah kau tidak pernah membayangkan? Begitulah perasaan takut itu mencekam hati. Iya, aku takut sekali. Apakah kau tidak pernah membayangkan bahwa orang lain yang ketakutan, seperti juga yang kau alami saat ini? Bahkan seandainya ada orang yang kau gantung dengan kakinya di atas dan kau biarkan kepalanya diraih oleh kuku-kuku harimau, mempunyai perasaan takut melampaui perasaanmu sekarang. Bukan akulah yang mengikat. Siapakah yang mengikat? Tetapi betapa tidak senangnya dihinggapi oleh perasaan takut. Perasaan takut memang dapat menyiksa seseorang, melampaui mati itu sendiri. Dan kau sekarang pun sedang ketakutan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan biarkan aku dibunuh. Jangan. Aku ingin kau mendalami perasaan takut itu. Hayatilah sebaik-baiknya, agar kau tidak akan pernah melupakan bagaimana seseorang yang sedang ketakutan. Dengan demikian di kesempatan yang manapun juga, apabila kau masih akan tetap hidup, kau tidak akan membuat orang lain menjadi takut. Tidak, aku tidak akan menakut-nakuti orang lagi. Aku tidak yakin kalau kau berkata dari dalam lubuk hatimu. Kau hanya sekedar mengucapkan kata-kata tanpa memikirkan arti dari kata-katamu. Orang itu memandang Agung Sedayu sejenak dan ia masih mendengar orang-orang lain berteriak-teriak. Serahkan kepada kami! Orang itu telah benar-benar menjadi ketakutan. Keringat dingin mengalir membasahi segenap pakaiannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa orang itu telah benar-benar merasakan betapa tersiksanya seseorang yang dicekam oleh ketakutan. Karena itu, maka katanya kepada orang-orang yang melingkarinya dengan tongkat-tongkat kayu yang terayun-ayun itu, "Sudahlah, kita akan mengikatnya. Biarlah ia tetap hidup dalam ketakutan. Kami akan menyerahkannya kepada para peronda dari Mataram." "Tidak, kami akan membunuhnya." "Aku tidak sependapat. Aku tidak peduli. Aku ingin membunuhnya." Orang-orang itu pun kemudian berdesakan maju. Wajah mereka menjadi tegang dan tatapan mata mereka pun menjadi merah, memancarkan kemarahan yang tiada taranya. "Jika demikian," berkata Agung Sedayu kemudian, "aku tidak akan ikut campur lagi. Terserahlah kepada kalian. Biarlah ia mengambil senjatanya, dan aku akan mengajak semua kawan-kawanku pergi." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Lihat, saudaraku yang gemuk itu masih belum berhasil mengalahkan lawannya, yang bertempur sambil berputar-putar dengan liciknya. Biarlah ia melepaskan kedua orang itu dan menyerahkan kepada kalian." Orang-orang itu pun tiba-tiba telah terdiam. "Kemudian aku akan memanggil orang-orang tua yang sedang bertempur itu pula. Biarlah kalian menyelesaikannya." Orang-orang itu pun menjadi semakin diam. Namun dalam pada itu, terdengar Swandaru berkata, "Kakang, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Kenapa kau masih saja berdiri di situ?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya,
Lalu katanya, "Baiklah." Namun kemudian kepada orang-orang di sekitarnya itu ia bertanya, "Nah, cepat pilih, mengikat orang ini atau kami semuanya akan meninggalkan gelanggang." Orang-orang itu tidak segera menjawab. "Cepat katakan, aku tidak mempunyai waktu lagi. Aku harus segera mengambil keputusan. Jawab ya atau tidak. Jika kau ingin mengikatnya, jawablah ya. Cepat." Orang-orang itu masih termangu-mangu. Di wajah mereka masih tampak dendam yang tidak mudah terhapuskan. Sementara Swandaru telah berteriak sekali lagi, "Jangan biarkan mereka lari!" Agung Sedayu menjadi termangu-mangu. Namun sebelum ia meninggalkan orang-orang itu, Ki Demanglah yang telah lebih dahulu bergeser. Suara Swandaru bagaikan membangunkannya dari sebuah mimpi melihat penyamun yang sedang ketakutan. Dan ketakutan itu adalah bencana yang paling dahsyat di dalam hidup seseorang. Dengan tergesa-gesa, Ki Demang pun kemudian berlari ke arena pertempuran yang luas. Karena lawan Swandaru masih saja selalu berputar-putar. Dengan loncatan panjang ia mencoba memotong gerakan salah seorang penyamun yang sedang mengitari sebuah gerumbul perdu. Sedang yang lain sedang mencoba menyerang Swandaru dari samping. Penyamun itu pun segera berhenti. Sekilas dipandanginya pedang Ki Demang yang masih berlumuran darah yang mulai membeku. Terasa sesuatu meremang di tengkuknya. Namun sebelum ada perintah untuk menyingkir, penyamun itu masih harus berjuang mati-matian. Adalah pengkhianat. Penyamun yang menyerah dengan ketakutan seperti lawan Ki Demang itu, yang kini berdiri berjongkok di hadapan Agung Sedayu. Karena betapa dadanya dicekam oleh kecemasan, namun kedua penyamun yang tidak ingin menjadi pengkhianat itu masih juga berusaha untuk berjuang terus. Yang seorang melawan Swandaru, sedang yang lain melawan Ki Demang. Dengan demikian maka Swandaru tidak memerlukan waktu yang lama untuk menguasai lawannya. Ledakan cambuknya segera membuat lawannya terbanting jatuh. Ketika ujung cambuk Swandaru kemudian membelit pergelangan kaki lawannya itu dan menariknya, maka penyamun itu telah terseret beberapa langkah mendekati Swandaru. Dengan susah payah, penyamun itu berusaha meloncat bangkit. Tetapi ketika ia berdiri, ternyata tangan Swandaru telah mendorongnya dan sekali lagi ia terjatuh di tanah. "Jangan bangkit lagi!" bentak Swandaru sambil menginjak tangan penyamun yang masih menggenggam senjatanya itu. "Persetan!" Penyamun itu menggeram, tetapi suaranya segera terputus karena cambuk Swandaru meledak tepat di depan wajahnya. "Lepaskan senjatamu, atau aku menyopek wajahmu dengan ujung cambukku." Orang itu memandang Swandaru sejenak, tetapi sudah tidak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan senjatanya. Pada saat itu, orang-orang yang bersenjata potongan-potongan kayu itu pun telah melepaskan niatnya untuk membunuh. Mereka pun kemudian mengikat tangan penyamun yang menyerah itu pada sebatang pohon. Sementara Agung Sedayu berjalan mendekati Ki Demang yang masih berkelahi. Betapapun kuatnya ikatan yang ada di antara para penyamun itu, dan betapa dalam ketaatan mereka terhadap pemimpin-pemimpinnya, namun penyamun yang sedang bertempur melawan Ki Demang itu pun sama sekali tidak berdaya untuk bertahan terus, apalagi ketika Agung Sedayu telah berdiri di sebelah arena itu. Dalam pada itu, Ki Sumangkar masih berjuang mati-matian untuk dapat mengatasi lawannya. Bahkan kemudian orang tua yang pernah berada di istana Kepatihan Jipang itu
masih harus memeras segenap kemampuannya. Namun dengan demikian, maka Ki Sumangkar tidak mempunyai cara lain untuk mengakhiri pertempuran itu selain benar-benar melumpuhkan lawannya, dan jika terpaksa, maka ia harus membunuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.